Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kuffaru min ashabil qubur. Wa qala rasulihil karim, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Wa qala al-mu'allif wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa asrarihi amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadrati Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa furuhi wa usulihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'al malaikatil muqarrabin, khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Imam Ghazali wal awliyati sa'atil Jawa wal mufassirin wal muhaqqiqin wal mutasawwifin wal arifin billahi rabbil alamin, khususan muallif hadzal kitab Kiai Haji Ahmad Nasrullah bin Kiai Haji Abdul Rahim, mu'alif kitab Rawa'i'ul Bayan fi tafsir ayatil ahkam, Syekh Ali As-Sabuni, mu'alif kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab, Syekh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, wa ala alihim wa ashabihim wa zurriyatihim wa furuhim wa usulihim wa ahli baitihim wa ahli silsilatihim wal akhizin anhum syai'un lillah wa lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung mawon halaman 63, Al-Hukmu Ats-Tsani kalau enggak salah. Al-hukmu ats-tsani, al-hukmu utawi hukum ats-tsani kang kedua. Iku ma utawi apa? Huwa yoma. Iku hukmul musyrikati. Iku hukmul musyrikati, hukume wadon kang musyrik, wadon kafir, iza kharajat tatkalane metu sapa musyrikah ilaina maring kita muslimatan kelawan masuk Islam, muslimatan hale masuk Islam. Hukum kedua, apa hukumnya jika ada wanita non muslim, terutama yang musyrik, keluar dari negaranya menuju kita dan ingin masuk Islam? Kondisi ini perang, kondisi wilayah perang. Di saat ini hampir tidak ada yang benar-benar memusuhi Islam, tidak ada. Israel pun bukan memusuhi Islamnya, tetapi masalah pendudukan, perang antara orang Palestina Arab melawan Israel, Bani Israel. Amerika yang katanya penuh dengan orang non-muslim, mayoritas Kristen, tapi sekarang ada satu kota yang 70% itu orang Islam, wali kotanya orang Islam. Inggris, hampir ada banyak negara yang kotanya sudah wali kotanya adalah orang Islam.
Kondisi saat ini tidak masuk, tetapi jika ada orang non muslim di negara perang yang memusuhi Islam keluar dari negaranya masuk ke negara kita, apa hukumnya? Dalan nuduhaken apa qauluhu ta'ala dawuh Gusti Allah taala, lahunna ora ana utawi wong wedok akeh kang Islam iku hilun halal lahum maring wong kafir lanang kafir akeh, walahum lan ora ana utawi wong lanang kafir iku yahilluna halal sapa kufar lahunna maring muslimat mukminat. Surat Al-Mumtahanah. Nuduhaken apa ala annal mar'ata ing atase sak temene wong wadon iku iza aslamat tatkalane wis masuk Islam sapa mar'ah waqa'at mongko tiba apa al-firqatu talak bainaha ing dalem antarane mar'ah wa baina zaujiha lan ing dalem antarane bojone mar'ah. Fala tahillu mongko ora halal sapa mar'ah lahu maring zaujiha wala yahilu lan ora halal sapa zaujiha laha maring mar'ah. Jika ada orang perempuan non muslim terus mengucapkan syahadat, maka jatuhlah talak antara mereka. Non muslim asalnya ada dua orang non muslim, suami istri dua-duanya non muslim, tiba-tiba yang perempuan ingin masuk Islam, maka jatuhlah talak di antara mereka, alias yang perempuan ini otomatis tidak harus mengajukan gugatan cerai. Jika mengajukan gugatan cerai itu pun karena sesama non muslim itu bukan di pengadilan agama, tetapi mereka di catatan sipil. Jadi mengajukan gugatan cerai di catatan sipil, tapi secara syariat mereka sudah otomatis talak jika salah satu sudah masuk Islam. Maka yang laki-laki nggak halal, yang non muslim tidak halal dengan orang yang muslim. Waqad ikhtalafa lan teman-teman berbeda pendapat sopo al fuqaha'u ahli fikih hal tahsulu ono to hasil opo al firqatu talak bil islami kelawan Islam au bi ikhtilafi dairaini utawa kelawan perbedaane dua wilayah muslim sama non muslim. Berbeda pendapat ala mazhabaini ing atase dua pendapat. Ulama berbeda pendapat jika ini perempuan masuk Islam, ini jadi talaknya karena dia pindah wilayah atau karena dia masuk Islam. Ulama terbagi menjadi dua kubu. Pertama mazhabu Abu Hanifah, pendapatnya Imam Abu Hanifah. Pendapatnya annal firqata ing sak temene talak iku taqau jatuh bi ikhtilafid daraini kelawan bedane dua wilayah, muslim dan muslim non muslim. Perlu di sekilas review soal posisi Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu kalau nggak salah hidup di zamannya Daulah Umayyah. Daulah Umayyah pertama itu wilayah Islam sampai ke Irak, belum Iran sebagian, Turki belum, masih sampai wilayah Syria. Jadi banyak negara itu masih ada wilayah, jazakallah, ada wilayah muslim, ada wilayah non muslim, sehingga posisi konflik itu jelas. Jika ada orang Eropa waktu itu yang non muslim meninggalkan wilayah Eropa masuk ke wilayah Daulah Islamiyah, sehingga langsung terpisah. Itu posisi kenapa mazhabnya Abu Hanifah
Kurang lebih latar belakang pendapat beliau. B. Mazhabul jumhur, mazhab sebagian besar ulama, yaitu asy-syafi'iyatu mazhab syafi'i, wal malikiyatu lan mazhab maliki, wal hanabilatu lan mazhab hambali. Pendapatnya annal firqata ing sak temeni cerai iku taqau jatuh bil islami kelawan sebab Islam. Tapi sebagian besar ulama berpendapat talak itu jatuh ketika salah satu sudah masuk Islam. Wazalika utawi mengkono firqah inda intihai iddatiha ing dalem sakmarine enteke idahe mar'ah. Fa inna sama mongko lamun Islam sapa azzauju bojo qabla intihai iddatiha ing dalem sadurunge enteke idahe mar'ah, fa hiya mongko utawi mar'ah iku imra'atuhu bojone zauj. Jadi misalnya yang perempuan ini masuk Islam, dia otomatis tercerai. Otomatis ketika dia mengucapkan syahadat, maka dia otomatis tercerai. Ngomonglah tanggal 1. Begitu dia mengucapkan cerai, berarti cerai itu ada iddahnya. Iddahnya kalau tidak melahirkan, kalau salah satu quru 3 sucian masih 1 bulan, suaminya ini nggak bisa pisah sama istrinya, maka dia nututi istrinya pingin masuk Islam juga. Jika dia masuk Islam sebelum habis iddah istrinya, maka balik lagi, otomatis rujuk menjadi istrinya kembali. Tapi kalau misalnya dia Islam setelah 1 tahun kemudian, berarti iddahnya sudah habis, maka jika ingin kembali harus memperbarui pernikahannya berdasarkan agama. Kalau berdasarkan catatan sipil ya ada aturan masing-masing. Dalilul Hanafiyah, argumennya mazhab Hanafi. Pertama, qauluhu ta'ala, dawuh Gusti Allah Ta'ala, fala tarji'uhunna ilal kufari, mongko aja balekno sapa sira kabeh, tarji'uhunna mongko aja balekno sapa sira kabeh hunna ing mukminat atau muhajirat ilal kufari maring pira-pira wong kafir. Logikanya falau kanat mongko lamun ono apa azzaujiyatu persuami istrian iku baqiyatun tetep, lakana mongko ono apa azzauju bojo iku aula luwih utama biha kelawan mukminah, bi antakuna kelawan yen to ono sapa mukminah iku mahu sartani bojo haitsu aradat kalane pingin sapa bojo. Di ayat ini, ayatnya jelas, jangan suruh kembali orang Islam, wanita yang sudah masuk Islam, jangan dikembalikan ke suaminya. Perintahnya jelas. Logikanya, jika suami istri ini masih berlangsung, begitu dia pindah masuk Islam, masuk ke wilayah Islam, tidak boleh dikembalikan. Logikanya jika suami istri ini status suami istri ini masih terjadi, maka otomatis suaminya yang kafir itu lebih berhak. Tapi karena nggak boleh, berarti suaminya nggak berhak. Yang lebih membuat ini berhak adalah karena dia pindah, bukan karena dia masuk Islam berdasarkan ayat ini. Kedua, qauluhu ta'ala, dawuh Gusti Allah Ta'ala, wala junaha alaikum an tankihuhunna, wala junaha lan ora dosa iku maujud alaikum ing atase sira kabeh an tankihu ing yen to nikah sapa sira kabeh hunna ing mukminat.
Walau kana namun ono apa nikahu nikah al awalu kang pertama iku bagian isi ono lama jaza mongko yati ora menangaken sapa Gusti Allah li ahadin maring suwiji menangaken apa ayat tazawwaja ingin to nikah sapa ahad biha kelawan mukminah. Kalau masih pernikahan itu masih ada, maka otomatis Allah tidak akan memperbolehkan orang Islam untuk menikahi orang tersebut, wanita tersebut. 3. Qauluhu ta'ala, dawuh Gusti Allah Ta'ala, wala tumsiku bi'usamil kawafiri, dan wala tumsiku lan ojo nyekeli sapa sira kabeh bi'usamil kawafiri kelawan pernikahannya orang kafir. Li'anna makna krono sak temene maknane wala tumsiku bi'usamil kawafiri indahum mungguhe Hanafiyah iku la tatamasaku ojo cecekelan sapa sira kabeh bi'usmatil kafirati kelawan pernikahan orang yang kafir wala ta'tadu lan ojo ngelewati batas sapa sira kabeh biha kelawan kafirah wala tamna'u lan orang nyegah kum ing sira kabeh minat tazawuji kelawan saking menikah biha kelawan mukminah. Makna dari tumsiku bi'usmil kawafiri biha maknanya adalah begitu mereka istri tadi karena begitu istri kalian itu meninggalkan Islam maka tidak jangan dipegangi lagi. Artinya bahasa walaupun secara pemahaman saya dalilnya mazhab Hanafi di kasus ini kok gak nyantol ya, gak nyambung. Ini kurang lebih dalilnya itu sama dengan dalilnya jumhur, gak nyambung. Tak pikir-pikir mana hubungannya dengan beda dua wilayah. Ini kasusnya gini loh, kalau pendapatnya mazhab Hanafi kurang lebih gini, jika ada orang non muslim masuk ke wilayah Islam, ini ngomonglah wilayah Islam, non muslim dari wilayah kafir masuk ke wilayah Islam, kalau mazhab Hanafi begitu dia masuk wilayah Islam walaupun belum bersyahadat maka sudah putus, sudah terjadi cerai, pindah saja sudah terjadi cerai. Kalau pendapat jumhur sebagian besar tidak. Terhitung cerainya itu kapan? Terhitung cerainya ketika dia bersyahadat, walaupun ketika belum hijrah. Dia misalnya masih di negara kafir, dia bersyahadat, itu sudah terjadi cerai walaupun belum hijrah. Ini kurang lebih kasusnya seperti itu. Nah, hubungannya sama apa? Hubungannya sama iddah yang dihitung. Kenapa ada perbedaan pendapat? Hubungannya sama iddah. Karena kalau sudah pedomannya itu lebih mudah, royokan cepetan, ayo mumpung ono wong anyar, iki teko bule iki ayu iki lah, itu beda lagi kan. Iddah hubungannya dengan itu. Adilatul jumhur. Pendapat piro-piro pendapatnya sebagian besar ulama. Qalu, mereka berpendapat inna sababal firqati sak temeni sebab perceraian huwa ya sebab iku al islamu Islam lianna krono sak temeni mar'ah iku lam tu'adu ora den itung solihatun dan itung solihatan bisa solihatan ingkang pantes utawa iku solihatun kang pantes li antakuna ing yen to krana yen maring yen to ana sapa mukminah firosan ing lemek li kafirin maring wong kafir. Ketika orang perempuan sudah masuk Islam maka dia tidak layak untuk menjadi istrinya orang kafir.
Walau kana lan lamun ono apa ikhtilafud dar, perbedaan wilayah negara, huwa ya ikhtilaf iku sababul firqati sebab firqah, lawajaba mongko yakti wajib apa antasula yen to hasil apa al firqatu cerai bimaji ilmu syikati kawan tekane wong kang musik ilaina maring kita, wa dukhulihalan melbuni musikah bi ahdin kelawan ahad perjanjian amanin kang aman, walau lam tuslim walaupun durung masuk Islam sopo musyrikah, walam yakul lan orang ucap bihi kelawan ini nang di bihi firqoga bihi kelawan Islam sopo ahadun suci. Misalnya jika karena perbedaan wilayah maka ada orang non muslim, contoh misalnya yang ada di Bali, itu kan banyak yang masih non muslim. Jika mengikuti pendapatnya mazhab Hanafi, otomatis mereka sudah terpisah. Kalau sudah habis masa idahnya boleh dinikahi sama orang Islam walaupun belum, jadi cerainya itu walaupun dia belum masuk Islam sudah terjadi cerai, lagi-lagi hubungannya sama iddah. B. Ma utawi hadis ruwiya kang den riwayataken an Mujahidin saking Imam Mujahid, anaun satemene Mujahid iku kala dawuh sapa Imam Mujahid, iza aslama tatkala Islam sapa al kafiru wong kafir, wahia hal utawi imro'ah iku fil iddati ing dalem iddah, fahiya mongko utawi imro'ah iku imro'atuhu bojone kafir, wa illam yuslim lan lamun ora Islam sapa wong kafir, furriqa mongko den pisahaken bainahuma ing dalem antarane kafir lan mukminah. Tadi yang saya ceritakan, jika ada orang non muslim perempuan Islam duluan masuk Islam, kemudian dalam masa iddah suaminya yang kafir ini nyusul masuk Islam, maka suaminya menjadi istrinya ini balik ke suaminya. Tetapi jika belum sampai habis masa iddahnya masih belum Islam, maka dipisahkan di antara mereka. C. Ma utawi hadis ruwiya kang den riwayataken an Ibnu Abbas saking Abdullah ibnu Abbas, ana ing satemene Abdullah ibnu Abbas iku kala dawuh sapa Abdullah bin Abbas, rodha balekno sapa an-nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ibnatahu ing putrine Kanjeng Nabi Zainab rupane Siti Zainab ala Abil As bin Rabi' ing atase Abil As bin Rabi' bin nikahi kelawan nikah al awwali kang pertama. Waqat kanat lan teman-teman ono sapa Zainab Siti Zainab iku hajarat hijrah sapa Zainab ilal Madinati maring Madinah, wa baqiya lan tetep sapa zaujuha garwani Zainab bi Makkah kelawan ing dalem Mekah musyrikan halim musyrik. Sumaradda mongko balekaken sapa Kanjeng Nabi ha ing Zainab alaihi ngatasi Abil As ba'da islamihi ing dalem sause islami Abil As. Kemarin sempat saya ceritakan sekilas. Ketika Rasulullah hijrah, umat Islam hijrah, Siti Zainab itu belum hijrah, masih sama dengan suaminya, masih dalam pernikahan dengan suaminya. Dulu sebelum ayat wala tumsiku bi'asamil kawafiri ini turun, menikahi non muslim itu boleh. Sebelum ayat ini menikahi non muslim itu boleh. Siti Zainab sama Abil As masih menikah, walau Siti Zainab Islam, Abil As masih kafir.
Sampai suatu saat terjadi perang Badar. Ketika terjadi perang Badar, Abil As ini ikut perang melawan orang Islam. Siti Zainab ada di Mekah, masih di Mekah, sampai Abil As tertawan. Siti Zainab mau memberikan gelang peninggalan Siti Khadijah untuk ditukar dengan Abil As. Rasulullah dawuh, ojo iki gelang kenang-kenangan, dalam tanda kutip ini bahasaan, ojo, mending tuker saja. Siti Zainab masuk hijrah, tuker ke Madinah, Abil As dipulangkan. Maka posisinya Siti Zainab ada di Madinah, Islam, suaminya masih di Mekah. Waktu itu belum terjadi perceraian karena masih boleh. Baru turunlah ayat wala tumsiku bi'isomil kawafiri, terjadilah perceraian. Jadi kalau nggak salah di Hudaybiyah, peristiwa Hudaybiyah atau sebelum Fathu Makkah. Begitu ayat ini turun, nggak lama kemudian terjadi Fathu Makkah. Suaminya Siti Zainab yang namanya Abil As masuk Islam. Ketika masuk Islam, Nabi mengembalikan lagi Siti Zainab dengan suaminya Abil As. Kurang lebih tadi maksudnya begitu. Qala dawu sapa Al-Qurtubi, Imam Qurtubi. Qauluhu ta'ala dawu Gusti Allah Ta'ala, fala tarji'uhunna ilal kufari, mongko aja balekno sapa sira kabehunna ing mukminat ilal kufari maring wong kafir, lahunna hillul lahum wa lahum yahillu lahun. Maksude ailam yahillu lam yuhillu, tegese ora menghalalaken sapa Gusti Allah mukminatan ing wadon mukmin li kafirin maling wong kafir, wala nikahi mukminin lan ora nikahi wong mukmin li musyrikatin maring wong musyrik. Ayat ini menunjukkan bahwasanya orang perempuan Islam tidak halal bagi laki-laki kafir, begitu juga sebaliknya. Wahaza utawi iki iku adalah luwe nuduhaken, atau ada yang adalah dalilun luwe banyak dalil yang menunjukkan ala annal lazi aujaba ing atase sak temene kang mewajibkan firqatal muslimati ing pisai cerai wadon muslimah min zaujiha saking bojone muslimah iku islamuha islami muslimah, la hijratuha ora hijrohi muslimah. Dari sini dalil ini sangat kuat bahwasanya yang mewajibkan cerainya perempuan muslim dengan suami non muslim itu Islamnya, bukan karena hijrahnya. Fabayana mungko nuduhaken apa annal ilata ing sak temene sebab iku adamul hillah ing ora anane halal iku bil islami kelawan Islam, walaisa biikhtilafid dari ora kelawan perbedaane wilayah. Ini menunjukkan bahwasanya ilahnya, sebabnya adalah karena Islam, bukan berbeda wilayah. Wal jumhur yaqulun, wal jumhur utai sebagian ulama iku yaquluna ngucap sapa jumhur, la taqau ora jatuh opo al firqatu cerai illa bi islamiha kejaba kelawan islami mar'ah, wa amma bi mujarradil khuruji lan anapun kelawan semata-mata metu alias hijrah fala mongko ora terjadi firqah. Fa in aslamat mongko lamun Islam sapa mar'ah qabla ayyadkhula ing dalam sadurunge dukhul, ing dalam sadurunge melakukan hubungan suami istri, biha kelawan mar'ah sapa zaujuha bojone mar'ah, tanajazat mongko dadi terlaksana
Opo al-firqatu cerai wa banat lan dadi bain sapa mar'a minhu saking zaujiha. Ini contoh lagi-lagi cerai itu karena Islam. Contoh, jika ada perempuan non muslim, dua suami istri non muslim menikah, ketika setelah menikah belum diapa-apakno, baru pacaran, baru kising-kising, dapat hidayah, masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, maka dia tidak ada iddah. Banat itu tolak bain sughra. Jadi otomatis tanpa iddah. Fa'in aslama. Li'annau krono sak temene kelakuan iku la iddata ora ono iddah alaiha ing ngatasé mar'ah. Wa in aslamat lan lamun Islam sapa mar'ah ba'da dukhuli ing dalam sakwuse dukhul penetrasi pihak lawan mar'ah tawaqat mongko mandek apa kasus ilang qidha il iddati apa mar'ah ilang qidha il mar'ah iddati maring enteke iddah. Fa in aslama mongko lamun Islam qabla inqidha il iddati ing dalam sadurunge enteke iddah fa ya mongko utawi mar'ah iku zaujatu bojone rajul wa illa lan lamun ora banat mongko dadi bain sapa mar'ah minhu saking rajul. Ini kasusnya sama. Orang dua Islam non muslim, wanita yang kafir masuk Islam dan sudah terjadi hubungan suami istri. Ketika habis terjadi hubungan suami istri, masuk Islam perempuannya. Ketika masuk Islam, maka otomatis terjadi cerai. Begitu cerai, ada iddah. Jika masuk suaminya ini nyusul, maka itu masih menjadi istrinya. Jika dia tidak menyusul masuk Islam, maka otomatis tercerai selamanya. Jadi bain. Wa hujjatuhum utawi hujjai jumhur fi zalika ing dalem fi zalikal adillati fi zalika ing dalem mengkono kasus iku al adillatu pira-pira dalil allati sabaqat kang wis dhisik apa adillah wa malan hadis ruwiya kang den riwayataken anna Abu Sufyan ing sak temene Abu Sufyan iku aslama masuk Islam sapa Abu Sufyan qabla zaujatihi ing dalam sak durunge bojone Abu Sufyan rupane Hindun binti Utbah. Summa aslamat mongko nuri masuk Islam sapa Hindun ba'dahu ing dalam sause Abu Sufyan bi ayamin kelawan pira-pira dina fastaqarra mongko dadi tetep ala nikahiha nikahihima ing ngatasé nikah Abu Sufyan lan Hindun li anna iddataha krana sak temene iddahe Hindun lam takun ora ana apa iddah iku qad ing qadot temen-temen mus entek. Ini diriwayatkan kasus zamannya Rasulullah masih hidup. Ketika terjadi Fathu Makkah, ditaklukkannya kota Mekah, Nabi kan memberikan statement, siapa yang masuk masjid maka dia aman, siapa yang masuk Masjidil Haram dia aman, siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan. Saat itu kalau nggak salah Abu Sufyan belum masuk Islam. Siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan maka dia aman, siapa yang masuk rumahnya masing-masing dia aman. Ini perang psikologi. Jadi ada yang menganalisa gara-gara ini Abu Sufyan itu merasa ternyuh, terhormat. Saya dulu itu musuh Islam, tapi dalam kasus ini aku dihormati sama Rasulullah sing mlebu omahku, dia aman. Sehingga saat itu Abu Sufyan mengikrarkan masuk Islam. Istrinya Hindun binti Utbah ini belum masuk Islam. Kemarin
diceritakan Hindun ini termasuk bencinya setengah mati, termasuk yang memakan jantungnya Hamzah, paman Nabi. Begitu suaminya masuk Islam, Hindun masih belum mau masuk Islam. Beda beberapa hari, akhirnya Hindun masuk Islam. Peristiwa Fathu Makkah itu gempar sebenarnya, walaupun kadang-kadang di dalam cerita singkat. Tidak semua orang bisa mudah masuk Islam. Ada orang yang sudah merasa bunuh orang Islam banyak sekali, takut sehingga dia melarikan diri. Ikrimah bin Abu Jahal kalau nggak salah. Di antaranya Ikrimah itu paling getol musuhi Nabi, paling getol. Begitu Fathu Makkah, dia takut umat Islam akan balas dendam, dia kabur. Begitu dia kabur, istrinya masuk Islam dulu, lalu minta dispensasi ke Rasulullah. Akhirnya ketika nggak masalah, istrinya menghubungi Ikrimah akhirnya masuk Islam. Itu prosesnya lama. Dan akhirnya Ikrimah bin Abu Jahal termasuk pimpinan pasukan berani mati era Khalid bin Walid. Jadi begitu dia masuk Islam, Islamnya masuk ke dalam dada, notok sampai menjadi pasukan berani mati era zamannya Abu Bakar As-Siddiq, panglimanya Khalid bin Walid. Itu yang kadang-kadang dipakai dalil oleh orang-orang pasukan bunuh diri. Pasukan bunuh diri itu dalilnya apa? Dalilnya Ikrimah bin Abu Jahal. Padahal itu bukan pasukan bunuh diri, tapi pasukan berani mati. Ada bedanya pasukan bunuh diri sama pasukan berani mati. Ikrimah itu membawai 1000 pasukan untuk menahan puluhan ribu pasukan. Pasukan Islam sudah mau kalah. Khalid bin Walid harus mengambil sikap, dia mundur muter. Tapi kalau dibiarkan tidak ada yang nahan, maka pasukan musuh pasti akan menggilas. Solusinya apa? Ditinggallah 1000 orang tentara muslim. Siapa yang mau berani mati untuk menahan ini semampunya, hampir dipastikan kalian pasti mati. Untuk menahan, memberikan kami waktu mutar. Itu perang lupa saya, Yarmuk kalau nggak salah, perang Yarmuk. Di antaranya dan pimpinannya adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Akhirnya gara-gara ini menahan, ini benar-benar nekat, 1000 orang ini menahan puluhan ribu, tidak memikirkan nyawa, yang membuat Khalid bin Walid dan tentara yang lain memutar dan akhirnya Islam menang. Kuncinya ada 1000 orang ini dijadikan dalil bagi pasukan bom bunuh diri. Padahal mohon maaf, itu bukan bunuh diri tetapi berani mati. Nambah tak? Ya, satu hukum. Al-hukmu utawi hukum asalisu kang nomor 3. Hal ya juzu ono to wenang apa azawaju menikah bil musyrikati kelawan wadon musyrik alwasaniyati kang penyembah berhala. Apakah diperbolehkan menikahi wanita non muslim penyembah berhala? Dalil nuduhaken apa qauluhu ta'ala, dawuh Gusti Allah Ta'ala, wala tumsikulan ojo nyekeli sapa sira kabeh bi'usomil kawafiri kelawan pernikahan dengan orang kafir. Nuduhaken apa ala hormatin nikahi
ing atase haram nikah bil kafirati kelawan wadon kafir al musyrikati kang musyrik. Ayat ini menunjukkan bahwasanya haram menikahi non muslim yang musyrik alias penyembah berhala. Aila ta'tadu ojo melewati batas sapa sira kabeh binikahihinna kelawan menikahi non muslim yang ini. Fa inau mongko sak temene nikah iku batilun batal. Qala dawuh sapa As-Sabuni, Syekh Ali As-Sabuni, ajma'a sepakat sapa al-fuqaha ahli fikih ala hurmati zawaji ing atase haram nikah bil musyrikati kelawan wadon musyrik. Waya utawi musyrikah iku allati la tadinu kang ora beragama sapa musyrikah bidinin kelawan agama samawiyin kang bangsa samawi. Musyrikah itu adalah mereka yang tidak beragama samawi. Agama samawi itu apa? Yaitu agama Yahudi dan Nasrani. Wa ala jawazin nikahi lan ing atase wenange menikah bin nasroniyati kelawan wadon Nasrani awil Yahudi utawa Yahudi min ahlil kitab saking ahlil kitab lin naswi maring nas as-sabiki kang dhisik. Hati-hati. Ini pendapat Imam As-Sabuni di sini memberikan keterangan haram menikahi wanita non muslim yang penyembah berhala, yang tidak beragama Yahudi dan Nasrani. Titik. Yang beragama Yahudi dan Nasrani itu boleh, tapi hati-hati dengan catatan mereka adalah keturunan Bani Israel. Kenapa ayatnya itu kalau allazina utul kitaba wal musonatu minal lazina utul kitaba, dan orang-orang yang muson, orang-orang yang baik-baik dari orang yang diberikan kitab. Agama Yahudi dan Nasrani itu untuk orang Bani Israel, keturunan Yahudi, keturunan Israel. Karena ayatnya utul kitab, yang diberikan kitab. Orang Indonesia berarti tidak diberikan kitab, bukan berhak untuk beragama Yahudi dan Nasrani. Maka orang Indonesia yang beragama Yahudi dan Nasrani tidak masuk dengan ahli kitab. Kalau mau misalnya Ustaz Fatoni pingin menikahi orang Yahudi Israel, boleh. Datang ke Israel, kenapa? Mau menikah dengan Gal Gadot misalnya. Ya, Gal Gadot itu kan Israel ya. Gal Gadot itu boleh, walaupun dia masih agama Yahudi atau Nasrani, dia orang Israel, boleh, ahlul kitab. Lah kalau orang misalnya yang bukan keturunan Israel nggak boleh, karena bukan ahlul kitab mereka. Gitu kurang lebih. Kenapa boleh? Ayatnya ada, boleh menikahi ahlul kitab. Ahlul kitab itu siapa? Mereka yang mempunyai kitab, yang ahli. Ya, untuk Yahudi dan Nasrani adalah Bani Israel. Dulu para sahabat banyak yang menikah dengan ahlul kitab. Bilal, yang saya ingat itu Bilal, terus kalau nggak salah yang ahli spesialisnya tasawuf itu Said Al-Khudri atau siapa, saya lupa. Ahli tasawuf terkenal. Hadis yang beliau sukai bukan hadis-hadis yang
motivasi, tetapi hadis yang hati-hati sekali. Lupa, jarang membaca sejarah sahabat, tapi banyak era itu para sahabat menikahi ahli kitab. Tapi ahli kitab era itu masih banyak orang Israel, ketuk Bani Israel yang ada di Damaskus. Jadi ketika ini katakanlah Bilal itu kan hijrah ke Damaskus, bahkan sempat menjadi perdana menteri wali kota, menjadi wali kota Damaskus. Di Damaskus banyak orang Israel masih beragama Nasrani Yahudi, boleh dinikahi. Nah sekarang menikahi wanita orang Kristen yang ada di Indonesia nggak boleh, kecuali Gal Gadot tadi boleh, kurang lebih begitu. Allahumma illama kejaba barang ruya kang dan riwayataken an Ibnu Umar radhiyallahu an, saking Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an, annahu ing satemene Abdullah ibnu Umar iku kana ana sapa Abdullah bin Umar idza su'ila tatkalane den takoni sapa Abdullah bin Umar an zawajir rajuli, saking bolehnya menikahi wong lanang bin nasroniyati kelawan wadon Nasrani Kristen, awil Yahudiyati utawa Yahudi. Qala dawu sapa Abdullah bin Umar, harrama ngaramaken sapa Allahu Gusti Allah al musyrikati ing wadon musyrik, alal mukminina ing atase pira-pira wong mukmin, wala a'rifu lan ora ngerti sapa ingsun sayan ing suwiji-wiji minal isyraki saking syirik, a'dhama kang luwih gedhe min antakula saking yen to ngucap sapa almar'atu wong wadon rabbuha utawi pangerane mar'ah iku Isa Sayyidina Isa alias Yesus, au abdun utawa hamba min ibadillah saking pira-pira hambane Gusti Allah. Abdullah bin Umar punya statement ketika ditanyai boleh enggak era itu harus difahami peristiwa Abdullah bin Umar saat itu tinggal di Damaskus. Banyak orang perempuan non muslim keturunan Israel beragama Yahudi dan Nasrani. Abdullah bin Umar ditanya zaman sahabat, boleh enggak Abdullah bin Umar kami menikahi perempuan Nasrani atau Yahudi? Sayyidina Abdullah bin Umar berkomentar, Allah itu sudah mengharamkan menikahi orang musyrik, dan saya tidak tahu yang lebih syirik dibandingkan menganggap Yesus sebagai anak Tuhan atau hamba-hamba Allah Nabi Uzair sebagai anak Tuhan. Itu syirik yang paling besar. Ini versi Abdullah bin Umar. Dan era itu dulu masih banyak. Jadi orang Yahudi Bani Israel itu terusir ke Eropa itu setelah perang salib, setelah era perang salib, ketika Sayyidina Umar menaklukkan Palestina, menaklukkan Yerusalem, Masjidil Aqsa, masih banyak mereka nggak terusir. Tapi ketika terjadi perang salib, mereka ini mulai terusir. Orang Israel yang ada di Palestina mulai terusir, sehingga sekarang mencari yang asli ahlul kitab Bani Israel hampir tidak ada. Wa hadzal qaul utawi iki pendapat min Abdullah bin Umar saking Abdullah bin Umar iku mahmulun den kandung alal karahiyati ngatasi makna makruh, la ala tahrimi ora ing ngatasi makna haram, li anna nasso krono sak temene nas iku sharihun sharih jelas bil halli kelawan halal. Wala'allahu lan menawa Abdullah bin Umar iku khosya di sapa Abdullah bin Umar al fitnata ing fitnah ala rajul ing atase wong lanang fidini ing dalam agamane rajul, au khosya utawa di sapa rajul
alal auladi ing atase pira-pira anak minat tanasuri saking dadi Nasrani. Fakaroha mongko makruhaken sapa Abdullah bin Umar hu ing nikah lizalika krana sebab mengkono-mengkono wallahu alam. Jadi peristiwanya sebenarnya yang pertama kali memberikan statement melarang orang para sahabat era itu, para sahabat untuk menikahi non muslim Nasrani Yahudi keturunan Israel adalah sahabat Umar. Jadi saat itu orang Madinah, orang Islam Arab, istrinya ya orang Arab seperti itu, kulitnya agak kecoklatan, semi hitam. Begitu mereka menaklukkan Syam, Damaskus, orangnya putih-putih, cantik-cantik. Akhirnya banyak para sahabat yang menikahi orang Yahudi dan Nasrani yang cantik-cantik ini. Masalahnya orang keturunan Islam asli yang orang Arab gak payu, karena orang banyak lebih suka menikahi Yahudi dan Nasrani, halal sesuai teks ayat saat itu. Maka Umar bin Khattab memberikan statement, bahkan menyuruh beberapa sahabat, saya ingat saya Bilal atau siapa gitu, saya lupa, ceraikan istrimu. Penasaran apakah haram? Bukan, nggak haram, tapi untuk melindungi wanita-wanita yang muslimah. Jadi bukan haram. Pertanyaannya jelas, hadisnya itu jelas, teksnya jelas. Apakah haram? Tidak haram. Menikahi Yahudi dan Nasrani Bani Israel karena mereka yang ahlul kitab tidak haram. Tapi nek ngono, jika itu terjadi, orang perempuan-perempuan Arab yang cenderung berkulit gelap kala ayu ambek wong keturunan Israel gak payu nanti, sehingga putra-putranya malah gak karu-karuan. Itu perintah, keputusan politik, bahasa saya keputusan politik Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Pun kurang lebih ngoten, mbak menawi wonten pertanyaan silakan. Iki ono sing kepingin naksir Gal Gadot masalahnya, monggo. Allahumma sholli alaihi wasallam. Bahwa agama Nasrani terpecah menjadi 72 golongan, yang 71 masuk neraka dan yang 1 selamat atau masuk surga. Yang saya tanyakan, ini ajarannya gimana yang satu ini? Dan yang kedua, masih dalam tahap zona orang Nasrani atau kafir ke zona Islam. Banyak orang non-muslim ketika mendengar ayat-ayat tertentu terkagum, sehingga ingin mempelajari agama Islam. Banyak yang belajar dengan ayat-ayat Al-Quran atau apa. Yang saya tanyakan, apa hukumnya ketika orang non-muslim memegang mushaf Quran? Yang ketiga, ini untuk orang muslim sendiri. Hukum dari membalik mushaf Al-Quran dengan jari yang dijilat di air liur, ini hukumnya bagaimana? Terima kasih. Pertama, seingat saya teks hadisnya itu orang Yahudi terbagi menjadi 71 golongan. Orang Nasrani terbagi menjadi 72 golongan. Orang Islam terbagi menjadi 73 firqah. Firqah bukan bahasanya golongan, tapi firqah. Semuanya dari 71, 72, 73 berarti
213 ya, kurang lebih lah, gak kok berhitung aku. 215 golongan ini semuanya sesat kecuali satu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Firqah itu apa bedanya firqah sama ikhtilaf? Karena ada firqah itu golongan yang memisahkan dari faraqah, golongan yang memisahkan diri. Islam ada 73, banyak memisahkan diri. Maka patokannya siapa yang benar, yang dalam bentuk yang kan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah artinya apa? Mereka yang berpegangan dengan sunnah Nabi. Sunnah Nabi siapa saja? Ya Muhammadiyah Ahlus Sunnah enggak? Ahlus Sunnah. NU Ahlus Sunnah. Pedomannya sunnah Nabi. Di Syria mereka selama masih berpedoman selain Al-Quran, juga berpedoman dengan sunnah Nabi, hadis Nabi. Karena ada golongan, jadi firqah namanya, golongan yang hanya percaya Al-Quran, tidak percaya dengan hadis, namanya ingkarus sunnah. Itu firqah sesat, wis. Oh jelas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertama, percaya berpegangan dengan sunnah Rasul. Kedua, wal Jamaah, tetap bergabung dalam jamaah, dalam satu kesatuan, gak memisahkan diri. Artinya Ahlus Sunnah wal Jamaah apa? Islam yang inklusif. Kalau ada Islam bikin pengajian, gak wani nyarno nang apa pakai pengeras suara, nggak berani ngajinya di sendiri-sendiri, lampune dipateni gak oleh wong ro. Nah itu cenderung, saya bukan ngomong, cenderung firqah, karena dia memisahkan diri. Pasti lebih dari 73 ini garis besar. Ada yang Syiah sendiri, ada yang dianggap sebagai Ahlus Sunnah. Syiah itu dipisah-pisah lah. Syiah sendiri yang mereka memang berpedoman dengan hadis Nabi, dengan riwayat alam mereka, dan tetap ingin gabung. Contoh sama sekarang Iran, ada yang menganggap Syiah Iran dan Syiah Zaidiyah di Yaman, yang sekarang disebut ada Syiah Houthi. Selama mereka masih berpedoman dengan hadis Nabi dan ingin tetap bergabung dengan kesatuan umat Islam, itu disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang selamat. Kurang lebih ngoten. Lah akhirnya kalau di Indonesia ditambahi An-Nahdiyah. Karena kenapa ada An-Nahdiyah? Karena Ahlus Sunnah banyak Ahlus Sunnah. Selama orang bikin pengajian gak singidan, insya Allah Ahlus Sunnah. Singidan itu loh, sing bikin pengajian tapi cuma beberapa orang singidan terus akhirnya doktrin. Nah itu firqah. Itu pertama. Insya Allah banyak yang selamat kok. Satu golongan dibandingkan 215, satu tetapi banyak. Firqah itu banyak tapi kecil-kecil. Insya Allah selamat semua. Terus yang kedua apa tadi? Oh ya, orang Nasrani banyak yang ingin belajar Al-Quran. Biasanya mereka tidak mengambil mushaf utuh, mushaf langsung. Biasanya mereka mencari mushaf terjemah, artinya lebih banyak terjemahnya dari mereka. Nggak mungkin belajar Al-Quran langsung, mushaf berbahasa Arab langsung, nggak paham. Mereka mencari mushaf terjemah dulu, mushaf terjemah.
bukan terjemah Al-Quran tapi mushaf terjemah, insya Allah tidak masalah. Mereka ingin belajar, dan kalau mereka nggak belajar, nggak buka dari mushaf terjemah dari kita, terus belajar dari siapa lagi? Ya mereka mau nggak mau harus buka mushaf terjemah. Banyak cerita riwayat-riwayat yang menakjubkan, dari ada orang barat kalau nggak salah yang di bawah itu ada penjaga gedung orang Turki, tanya pemuda ini punya kasus, coba buka halaman ayat sekian, dibuka, tentu pakai mushaf terjemah karena mereka nggak paham, pas kasusnya terselesaikan. Beberapa bulan kemudian dia mengalami kegundahan, coba buka Al-Quran halaman sekian, buka, masalahnya terselesaikan, tercerahkan. Jadi insya Allah nggak ada masalah karena mushaf terjemah. Mushaf terjemah itu termasuk ya yang sedang punya hadas pun insya Allah nggak ada masalah. Yang ketiga, masalah menaruh ludah. Kalau ini untuk membuka kertas itu, kalau tangan nggak basah itu kan memang untuk memudahkan buka, walaupun ludah, tapi ini tidak menghina. Maksudnya ludah danan itu kan masalah menghina. Kalau memang tidak menghina, buka ya enggak masalah. Kalau menyiapkan air sak baskom untuk buka Al-Quran itu juga merepotkan, malah kotor semua. Ya ini yang daerah basah yang ada di dalam di badan kita apa? Antara ludah sama keringat. Pilihannya itu kan, ketika kita baca antara ludah dan keringat, sama-sama kalau dalam kasus normal itu menghina, tapi ini insya Allah tidak ada niat menghina sama sekali, nggak masalah. Kecuali gini, nah itu udah menghina karena niatnya menghina. Jadi masalah bukan masalah ludahnya, tapi masalah menghina atau menghormati. Ludah kalau di antara suami istri itu bukan penghinaan, bisa jadi tanda kasih sayang, sama ludahnya. Tapi di waktu dan tempat kondisi situasional, situasi kondisi toleransi, pandangan dan jangkauan, kalau boleh disingkat, itu bisa menghasilkan hukum yang berbeda. Kurang lebih ngoten. Monggo yang lain, Cak Son. Siap, monggo. Terkait ahli kita atau nasional itu boleh dinikahi atau andaikan sekarang ada ahli kitab ini yang murni, sebagai umat Islam apakah boleh menikahinya? Sedangkan secara syariah dia beda dengan Islam. Penjelasan bisa dijelaskan terlebih dahulu. Dia atau syariatnya kita belum apakah sama dengan umat Islam ketika ada Nabi? Sejak zamannya Nabi, orang Yahudi dan Nasrani itu sudah musyrik. Zamannya Nabi, orang Yahudi itu menganggap Nabi Uzair ibnullah, ada dalam Al-Quran. Zamannya Nabi orang Nasrani sudah menganggap Isa anak Tuhan, Isa ibnullah, sudah musyrik zaman itu. Tapi teks Al-Quran boleh menikahi, boleh, walaupun mereka imannya jelas beda. Tapi boleh, berdasarkan apa? Teks Al-Quran, surat An-Nisa kalau nggak salah, atau Al-Baqarah, wal musonatu minallazina utul kitab, pokoknya kurang lebih ingat gitu. Boleh. Kenapa? Itu ayat Al-Quran, kita apapun itu nggak boleh menganggap, kecuali ada dalil yang menganggap yang menyebutkan bahwasanya ayat itu dinasakh. Sampai saat ini ayat itu tidak dinasakh. Bahkan para sahabat yang
hidup sesudah Nabi wafat itu banyak yang menikahi Yahudi, Nasrani, keturunan Israel. Artinya boleh. Zaman sekarang, tadi saya contohkan, zaman sekarang jika ada yang memang Bani Israel, Yahudi dan Nasrani, sesuai konsep ayat, saya nggak boleh apa yang sudah dihalalkan sama Al-Quran terus saya anggap haram, nggak boleh. Maka mereka jika benar-benar ahlul kitab keturunan Nasrani, saya contohkan tadi Gal Gadot itu pemain Wonder Woman ya. Aktris Wonder Woman namanya Gal Gadot itu insya Allah keturunan asli. Maka secara hukum boleh, tidak haram dinikahi, tapi menurut Sayyidina Umar dan Sayyidina Abdullah bin Umar itu makruh. Tidak berani. Saya ingat Sayyidina Umar ditanya, apakah saya haram menikahi istri saya? Tidak haram. Tetapi apa gitu loh, untuk sikap hati-hati, kurang lebih gitu. Terkait mungkin beda, kita nggak sholat atau waktu seperti itu, atau tidak bergaya, tapi memang asli keturunan gitu. Iya, nggak apa-apa. Tidak, ya memang mereka tidak sholat sesuai dengan syariat kita, jelas beda. Mereka sudah, tapi harus satu syaratnya, utul ahlul kita, 2 muhsonat, perempuan baik-baik. Mohon maaf saya contohkan Gal Gadot, nggak muhsonat. Muhsonat itu ya emang yang perempuan baik-baik, bahasa saya Kristen taat atau Yahudi taat dari keturunan Israel. Ya susah. Sudah Kristen taat atau Yahudi taat dari keturunan Israel. Mazhab Syafi'i jelas. Saya perhatikan, saya penasaran kan. Sudut pandangnya mazhab Syafi'i itu apa? Dari kalimat allazina utul kitab, yang diberikan kitab. Kitab Injil dan Taurat itu diberikan kepada Bani Israel, dan hanya menjadi kepada domba-domba Bani Israel, gitu bahasanya. Kurang lebih ngoten. Monggo. Cak Son lagi pilek, nggak keluar suaranya. Cekap semantan menawi mungkin di yang masuk Islam itu perlu melakukan pernikahan lagi, karena mereka nikah awalnya kan tidak berdasarkan syariat. Ada muslimah yang masuk Islam duluan atau dua-duanya masuk Islam, di mana pernikahannya kan non muslim. Apakah mereka harus nikah lagi saya, sehingga pengembangannya sekarang bisa jadi ada orang-orang yang di pegunungan yang jangan syariat nikah, kemudian turun gunung mengerti syariat Islam, dan mereka mengikuti ajaran atau pernikahan lagi, sementara pernikahan pertama tidak berdasarkan syariat. Ini kalau berdasarkan pemahaman saya dari kasus yang Nabi dan mereka tidak dinikahkan ulang. Yang Zainab dengan Abdul As bin Amir itu tidak dinikahkan ulang, ya udah otomatis. Ya juga sudah otomatis ketika mereka menikah di awal itu tidak berdasarkan, insya Allah adalah syariatnya. Syariat secara syariat, syarat rukun nikah itu apa? Ada suami, ada istri, ada wali, ada akad, saksi, syahadat. Nggak harus. Untuk orang non muslim kan nggak harus syahadat nggak harus. Terus khutbah nikah apa mana? Rata-rata pernikahan bahkan orang non muslim jika nikah loh ya,
bukan kumpul kebo. Jika nikah mereka ada suami istri, ada walinya, ada akadnya. Biasanya apakah kamu wahai bersedia untuk menikahi Janet binti sebagai suami dalam suka duka dan lara? Bersedia gitu kan, di film-film lo ya. Ada akadnya, ada. Insya Allah sesuai konsep syariah, karena nggak ada mensyariatkan Islam. Cacat ya mungkin kalau menggunakan syariat Islam yang ketat ya cacat, tapi secara sah dari sudut pandang Islam. Syarat rukun dasar lo ya. Insya Allah dalam kasus ini tidak disuruh mengulang kembali. Selama pernikahan awalnya ya seperti itu, ada suami, ada istri, ada wali, saksi, dan akadnya ada. Setahu saya akad mereka itu pas di gereja atau di resepsi itu ada akadnya, kurang lebih ngoten. Dan tidak perlu disuruh menikah ulang kalau dua-duanya akhirnya masuk Islam. Bahasa kasarane iki lho wong ket masuk Islam ojo dingel-ngel po. Senengane ngengel-ngel. Ket masuk Islam kongkon hiu-hiu. Pun nanti sempurnakan sama Ustazan saking kula akhir wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa istiqomah, dan mungkin ada yang baru ikut, kita doakan juga bisa istiqomah selanjutnya untuk mengikuti majelis taklim kajian tafsir ini. Dan nggak ada hal yang sampaikan, ayo nyun pantun Fatihah sekali lagi ya, berkali-kali, jangan bosan-bosan. Kita mendoakan Nahdlatul Ulama, peninggalan dari para ulama-ulama khos Nusantara yang hari ini lagi sedikit ada problem di pusat. Makanya saya bilang sedikit karena problemnya cuma di pusat ya, di wilayah dan di kabupaten enggak ono problem. Moga-moga saja NU senantiasa dalam kondisi yang baik-baik dan selalu dibimbing oleh Allah dan Rasulullah. Al-Fatihah.